Ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki Allah. Tahukah kamu, ibadah telah ada sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa? Hal itu dapat kita lihat pada tujuan Allah menempatkan mereka di Taman Eden dan memerintahkan mereka memelihara taman tersebut. Ibadah juga telah ada sejak zaman bangsa Israel. Tetapi bentuk ibadah saat itu belum seperti ibadah saat ini yang telah tertata rapi menggunakan tata ibadah liturgi. Walaupun berbeda-beda bentuk, ibadah memiliki makna yang sama, yaitu ketaatan. Ibadah merupakan wujud ketaatan manusia kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan seluruh isi bumi. Ketaatan sebagai makna utama ibadah terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 dan Perjanjian Baru pada Roma 12 sampai 15. Dalam kitab Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 dapat dilihat bahwa ketaatan yang dikehendaki Allah adalah bangsa Israel seharusnya tidak menggantikan Allah dengan dewa-dewi manapun. Allah ingin bangsa Israel memberikan persembahan berupa kurban bakaran hanya kepada Allah. Dengan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh menyembah Allah, mereka seharusnya mendengar dan memperhatikan seluruh perintah Allah. Menomorsatukan Allah dalam hidup berlaku bukan hanya untuk orang bangsa Israel, melainkan untuk semua orang percaya termasuk kita. Misalnya, ketika sekolah minggu tiba, kita sebagai anak-anak Allah seharusnya tetap pergi ke sekolah minggu walaupun kakak atau teman kita mengajak berenang. Dengan mengutamakan pergi ke sekolah minggu, kita telah memberi tempat teratas untuk Allah. Itulah salah satu wujud ketaatan kepada Allah yang dapat kita lakukan sebagai makna utama ibadah. Taat kepada perintah Allah tidak hanya dalam hal menomorsatukan Allah, tetapi juga dalam seluruh tindakan kita. Dalam Roma 12 sampai 15 Allah menghendaki manusia termasuk anak-anak taat dan patuh kepada sesama, saudara dan perintah sebagai media Allah untuk mengatur di bumi. Orang percaya seharusnya menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, bukan? Dengan taat kepada aturan-aturan pemerintah, kita taat juga kepada Allah. Anak-anak yang taat kepada Allah berarti menaati terlebih dahulu perintah atau tugas dan kewajiban yang diberikan orang tua, guru, maupun guru sekolah minggu serta pemerintah juga. Dengan melakukan itu semua, kita telah bertanggung jawab kepada mereka yang memberi perintah atau tugas-tugas tersebut. Sikap dan tindakan bertanggung jawab perlu kita terapkan mulai saat ini. Sebagai anak Kristen, anak-anak Allah, pengikut Kristus, kita seharusnya memberi teladan kepada semua orang. Sikap dan tindakan bertanggung jawab merupakan salah satu karakter bangsa yang ingin ditanamkan kepada setiap rakyat Indonesia. Ibadah yang sesungguhnya bukan hanya membaca Alkitab, mendengar khotbah, dan bernyanyi, melainkan juga seluruh sikap dan tindakan manusia yang sungguh-sungguh ingin menyembah maupun melayani Allah melalui sikap dan tindakan kepada Allah dan sesama. Jadi anak-anak Miss semuanya, marilah kita taat kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan Allah dengan penuh tanggung jawab. Sebab itulah ibadah yang dikehendaki Allah bagi kita anak-anaknya.